Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan, qultu ya Rasulullah man najah. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituk. Keselamatan itu adalah engkau menjaga lisanmu, dan hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 3 kunci keselamatan. Yang pertama, amlik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Artinya, hendaklah kita jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang haram maupun ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Maka itu jalan keselamatan. Oleh karenanya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa dahsyatnya bahaya lisan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang belum jelas baginya. Belum jelas apakah baik atau buruk, tapi tetap dia ucapkan. Ternyata dengan itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas pipi-pipi mereka kecuali karena ulah lisan-lisan mereka.
Maka berhati-hatilah, jaga lisan kita. Dan dosa lisan yang paling berbahaya adalah yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Contoh, ucapan yang mengandung doa kepada selain Allah. Seperti ucapan orang-orang Syiah. Mereka berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, selamatkan kami." Juga kepada putra beliau Al-Husain, "Wahai Husain, selamatkan kami." Ini adalah ucapan syirik. Karena doa itu ibadah yang hanya boleh ditujukan untuk Allah semata. Dan hanya Allah yang maha mampu mendengar doa kita. Hanya Allah pula yang maha mampu mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik. Begitu pula kalimat-kalimat yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Seperti seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapan orang tersebut dengan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Begitu pula kata para ulama, orang yang mengatakan laulat tabib lama syufitu, kalau bukan karena dokter itu saya enggak sembuh. Laulat dawa lahalaktu, kalau bukan karena obat itu saya sudah mati. Padahal yang menyembuhkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter dan obat itu hanya sebab. Tapi seakan-akan dokter dan obatlah yang menyembuhkan dia. Maka dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk, maka itu menjadi syirik besar. Kalau dia tidak bermaksud, maka syirik kecil. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, ucapan yang mengandung kufur besar. Contoh, mengolok-olok satu ajaran agama atau menjadikannya sebagai bahan lawakan, bahan stand up komedi. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka, mengapa mereka mengolok-olok, niscaya mereka menjawab, "Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu mengolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu hanya bercanda, bukan serius, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Maka harus kita berhati-hati. Bisa jadi hanya karena satu ucapan menyebabkan seseorang kekal di neraka. Karena dosa syirik dan kufur mengekalkan pelakunya di neraka. Begitu pula jemaah sekalian, ucapan-ucapan lisan yang mengandung kezaliman kepada orang lain, seperti menggibahinya, menceritakan aib-aib saudara kita sesama muslim. Terlebih lagi hanya fitnah, hanya buhtan, hanya kedustaan kita sandarkan kepada dia, padahal dia tidak melakukannya. Begitu pula menghina, merendahkan, melecehkan. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi orang yang mengucapkan itu menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat, karena amal ibadahnya akan diserahkan kepada orang yang dulu dia hina, kepada orang yang dulu dia gibahi, kepada orang yang dulu dia buli-buli. Maka hati-hati. Begitu pula ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan, yang mengandung dusta, yang mengandung persaksian palsu. Maka jaga lisan kita. Bahkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat
hendaklah kita hindari atau yang bukan urusan kita. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya atau yang tidak bermanfaat baginya. Dan ucapan dalam bentuk tulisan itu juga sama. Karena tulisan hari ini seringkali mewakili lisan. Maka hendaklah kita fikirkan terlebih dahulu. Apa yang hendak kita tulis di medsos kita? Apakah itu bermanfaat atau tidak? Ataukah justru mengandung mudarat, mengandung bahaya? Maka jaga lisan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu menjadi lapang bagimu. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? Paling tidak ada dua makna yang disebutkan para ulama. Makna yang pertama adalah hendaklah kamu bersifat qanaah atas rezeki yang Allah anugerahkan kepadamu. Jadi ini hanyalah kata kiasan tentang orang yang bersifat qanaah. Dia merasa cukup atas pemberian yang Allah berikan. Dan Nabi SAW juga bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntunglah orang yang berislam. Artinya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diberikan rezeki yang cukup, bukan melimpah tapi cukup. Dan Allah anugerahkan kepadanya sifat qanaah atas apa yang Allah berikan. Itulah orang yang beruntung. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, doa beliau untuk minta rezeki, beliau tidak minta kekayaan, tetapi yang beliau minta adalah kecukupan dan rezeki yang baik. Dan itu beliau sengaja tidak meminta menjadi orang kaya, meskipun itu mubah. Kalau kita berdoa agar Allah jadikan kita sebagai orang kaya, tapi Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita yang lebih baik. Yang beliau minta bukan kekayaan, tapi kecukupan. Meskipun sedikit, tapi cukup. Dan Allah anugerahkan sifat qanaah. Ini makna yang pertama. Agar kita selamat, hendaklah kita bersifat qanaah. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu, adalah hendaklah kamu banyak diam di rumahmu, jangan keluar rumah kecuali untuk urusan penting. Kenapa? Karena dengan diam di rumah, kamu lebih dekat kepada takwa dan lebih jauh daripada kemaksiatan. Sehingga tujuan perintah Nabi SAW diam di rumah agar kita memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena di luar rumah lebih besar potensi untuk menjerumuskan kita dalam dosa, terutama di masa-masa fitnah, di masa-masa kemaksiatan tersebar di mana-mana. Sehingga Nabi SAW juga pernah bersabda, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku. Ini yang diinginkan Nabi SAW. Kita disuruh diam di rumah untuk memperbanyak ibadah. Dan agar terhindar dari berbagai macam fitnah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ilzam baitak wa amlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa alaika bi amri khasati nafsik wa da'anka amral ammah.
tinggallah di rumahmu. Dan tahanlah lisanmu. Dan amalkanlah yang kamu ketahui kebenarannya. Dan tinggalkan yang kamu ketahui kemungkarannya. Wa alaika bi amri khasati nafsik. Dan hendaklah kamu memperhatikan urusan khusus dirimu. Artinya lebih fokus kepada diri kita dan keluarga kita. Wada' angka amral ammah. Dan tinggalkan urusan orang banyak. Yaitu, di masa-masa terjadi fitnah, maka urusan orang banyak itu adalah urusan orang-orang yang berwenang. Urusan pemerintah, urusan ulama, dan urusan orang yang ahli di bidangnya. Sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak berwenang, kita tidak boleh ikut campur di dalamnya. Nabi SAW lebih menekankan kepada kita di masa-masa itu untuk memperhatikan urusan diri kita sendiri. Urusan keluarga kita. Itu tujuan kita disuruh tinggal di rumah. Dan betapa banyak para ayah yang pergi kerja dari pagi sampai sore. Sepulang kerja, mampir di kafe. Setiap hari seperti itu. Pulang rumah, kemalaman, sudah kecapean. Dia nggak tahu lagi bagaimana kondisi anak-anaknya. Kondisi istrinya di rumah. Dia tidak peduli dengan pendidikan anak dan istrinya. Pada akhirnya, anak-anak itu seperti kehilangan ayah. Karena ayahnya lebih sibuk di luar rumah dengan urusan-urusan orang. Atau urusan-urusan yang tidak bermanfaat baginya. Maka Nabi SAW menyuruh kita sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak kita. Sebagai suami untuk lebih memperhatikan istri kita. Terutama pendidikan agama mereka. Pengamalan agama mereka. Itu tanggung jawab kita terbesar. Sebagai ayah, sebagai suami. Sebagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian jemaah sekalian, di masa sekarang, meskipun seseorang tinggal di rumah, tetapi memungkinkan baginya untuk terlibat dengan urusan-urusan di luar rumah. Oleh karena itu, apabila sesuatu bukan urusan kita, hendaklah kita jangan ikut campur. Baik secara langsung maupun melalui medsos kita. Ada orang yang tidak terlibat dalam suatu fitnah secara langsung. Tapi lisannya di medsos, dia yang paling vokal. Dia yang paling menjadi provokator. Maka itu sama saja, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dia diam di rumah. Tapi dia justru menjadi provokator di medsos. Oleh karenanya jemaah sekalian, jika sesuatu itu bukan urusan kita, jangan kita bicara. Terlebih lagi urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Contoh, urusan pemerintah, urusan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah, urusan perang, urusan jihad. Ini urusannya pemerintah dan ulama dan orang-orang yang ahli di bidangnya. Apabila itu sudah berkaitan dengan urusan orang banyak, berarti itu urusan tidak pantas bagi orang yang tidak punya wewenang, atau tidak punya ilmu, atau tidak punya keahlian di dalamnya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ini mencakup semua urusan orang banyak. Maka Allah mencela, tatkala datang berita tentang itu, mereka langsung menyebarkannya. Mereka langsung membicarakannya. Masih ditambah dengan komen-komen. Dan seakan-akan dia yang paling ahli, seakan-akan dia yang berwenang dalam urusan itu. Maka Allah mencela perbuatan ini. Harusnya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
andai urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, beliaulah yang memutuskan. Namun ketika beliau sudah wafat, kita kembalikan kepada syariat beliau. Dan andai mereka kembalikan kepada ulil amri di kalangan mereka, yaitu kepada pemerintah dan kepada ulama dan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, niscaya orang yang menginginkan kebenaran akan mendapatkan dari ulil amri. Jadi, diam di rumah itu juga berarti kita tidak ikut campur dalam urusan-urusan orang banyak. Itu adalah wewenang pemerintah, wewenang ulama, wewenang orang-orang yang ahli di bidangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, satakunu fitan, akan terjadi berbagai macam fitnah, akan terjadi berbagai macam kekisruhan, keributan, bahkan sampai pada pertumpahan darah dan peperangan di antara sesama muslim, di antaranya dalam memperebutkan kekuasaan. Maka Nabi SAW membimbing kita, al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri di masa itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya jemaah sekalian, semakin jauh kita dari fitnah itu, semakin baik. Nabi SAW juga mengingatkan kita, satakunu 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan menimpa manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha sadiq. Pada masa itu, seorang pendusta dipercaya dan seorang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pada masa itu juga, orang yang berkhianat diberikan amanah, pengkhianat diberikan amanah, sedangkan orang yang amanah dikhianati. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan akan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Ini penyebab masa-masa itu semakin buruk. Kenapa? Karena ada ar-ruwaibidah yang berbicara. Qila wa mar-ruwaibidah, maka Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa itu ar-ruwaibidah? Kata beliau, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amah. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh, tidak memahami hukum syariat, tapi dia berbicara tentang urusan orang-orang banyak. Persis seperti yang kita saksikan hari ini, terutama di medsos. Dia bukan siapa-siapa, bukan orang yang berwenang, bukan pula seorang ulama, bukan pula pakar di bidangnya, tapi dia sok mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah, berbicara tentang urusan negara, urusan politik, urusan hubungan internasional, urusan jihad, seakan-akan dia yang paling ahli di bidangnya. Maka hendaklah kita jauhi membicarakan yang seperti itu. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Yang ketiga, untuk mengikuti jalan keselamatan, kata Nabi SAW, wa baqi ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Maksudnya adalah beliau memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Dan hendaklah kita lebih sibuk memperhatikan kesalahan-kesalahan kita. Jangan hanya sibuk memperhatikan kesalahan orang lain, lalu kita lupa dengan dosa-dosa kita. Dan inilah hakikat taubat. Kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW juga bersabda, an-nadmu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Dan lengkapnya jemaah sekalian, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5 syarat yang harus terpenuhi, dan bisa menjadi 6, bisa pula menjadi 7. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas,
semata-mata mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari makhluk. Apakah balasan harta atau sekedar pujian orang? Syarat yang kedua, kita menyesali dosa kita. Inilah intisari daripada taubat. Menyesal, bukan malah kita bangga, bukan malah kita senang karena dulu sudah pernah melakukan dosa ini dan itu. Kalau perlu kita tangisi, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baki ala khati'atik," tangisilah kesalahanmu. An-nadmu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Syarat yang ketiga, kita tinggalkan dosa itu, tidak lagi kita lakukan. Yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Orang yang bertaubat tapi niatnya cuma sementara, hanya di bulan Ramadan saja misalkan, maka taubatnya tidak memenuhi syarat. Dia harus bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Dan syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Apabila kematian telah datang atau matahari sudah terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang keenam, yaitu dia harus minta maaf kepada orang yang dia zolimi, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Apabila orang yang dizolimi tersebut memaafkannya atau menghalalkannya. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Dan apabila dia non-muslim, atau orang musyrik, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang muslim, maka ditambah syarat yang ketujuh. Dan syarat yang ketujuh ini diletakkan di nomor satu, yaitu dia masuk Islam terlebih dahulu. Barulah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena taubat itu ibadah, dan ibadah tidaklah diterima dari orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Inilah di antara jalan-jalan keselamatan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah dan istiqamah sampai akhir hayat kita untuk mengikuti jalan-jalan keselamatan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.